sudah memasuki pertemuan yang ke-10 di PJJ Kimia ya. Oke, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Oke, di sini kita masih akan membahas di bab yang sama, yaitu mengenai sel elektrokimia, di mana yang pertama kita sudah pernah membahas yang pertama penyetaraan reaksi redoks, kemudian sel elektrokimia juga kita sebenarnya sudah bahas di pertemuan sebelum PTS, yaitu mengenai sel volta, dan kita akan membahas yang kedua untuk sel elektrokimia bagian sel elektrolisis. Oke, untuk sel volta dan sel elektrolisis ini sebenarnya hampir sama, cuma kebalikannya aja. Kayak misalkan gini, kalau sel volta, kalau kita ingat kan merupakan sel yang di dalamnya terjadi adanya reaksi kimia yang akan menghasilkan energi listrik. Sedangkan kalau sel elektrolisis itu adalah kebalikannya, di mana energi listrik itu akan menghasilkan reaksi kimia, seperti itu ya. Nah ya, ingat, kalau sel volta dari reaksi kimia jadi energi listrik, kalau sel elektrolisis dari energi listrik berubah menjadi reaksi kimia gitu. Nah kemudian untuk sel elektrolisis sama saja dengan sel volta, yaitu dia tersusun dari elektrode yang dicelupkan dalam suatu larutan. Nah elektrodenya ini ada dua, ada elektrode positif dan elektrode negatif gitu kan ya. Untuk elektrodenya masih sama untuk katoda, kemudian ada anoda, dan di katoda terjadi reaksi reduksi atau karedok, ingat ya, karedoks gitu ya, katoda reduksi gitu ya, karedoks masih sama seperti kemarin, katoda reduksi, anoda oksidasi. Kemudian untuk anoda akan mengalami reaksi oksidasi. Nah bedanya di sini aja muatannya, ya. Kalau di elektrode sel volta itu katoda itu nilainya adalah positif, sedangkan di anoda nilainya itu adalah negatif. Nah kalau elektrolisis itu kebalikannya, kalau katodanya negatif, anodanya positif. Oke, kita ulang kembali. Katoda reduksi, ingat kalau reduksi itu berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan kalau anoda berarti dia mengalami kenaikan oksidasi gitu ya. Nah kemudian, berbeda dengan sel volta. Kalau sel volta kan tinggal ngitung aja ya, SL sama dengan R dikurangi EOX. Nah, untuk di sel elektrolisis ini agak lebih mudah ya. Lebih panjang sih tepatnya caranya ya. Jadi dibagi dua reaksi sel elektrolisis. Reaksi di katoda bergantung pada jenis kation. Nah, kation ini kan selalu ada, misalkan ada senyawa X, Y. Yang di depan ini pasti kation, sedangkan yang di belakangnya ini pasti anion gitu. Kalau kation itu bermuatannya positif, sedangkan kalau anion bermuatannya negatif gitu kan. Namanya juga kation, ion positif, anion, ion yang negatif. Nah kalau di kation dibagi dua. Jadi misalkan kalau si kationnya ini merupakan logam aktif, air yang akan tereduksi, yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH min gitu. Nah, logam aktif itu apa aja? Yang pertama, golongan 1A, kemudian golongan 2A, golongan 3A, dan Mn. Coba diingat lagi, kalau golongan 1A logamnya apa aja yang ada? Yang lina, kawin, rubi, CS, frustasi. Kemudian golongan 2A-nya itu berarti beca, mangcaca, sering bawa rambutan. Dan golongan yang ketiganya berarti balga, inti. Mudah ya untuk mengingatnya, tinggal ditambahin dengan Mn atau mangan. Berarti ingat aja, kalau kationnya logam aktif berarti air yang tereduksi reaksinya seperti ini gitu. Sedangkan kalau isinya ternyata kation lain, berarti kation itu sendiri yang tereduksi. Reaksinya itu adalah LX plus ditambah XE min menghasilkan L. L itu artinya logam gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk di reaksi anoda gitu. Kalau anion itu dibagi dua. Syaratnya tergantung dari anodanya itu inert apa tidak inert. Inert itu artinya apa? Inert itu artinya sebenarnya tidak bereaksi, tapi bukan berarti serta-merta dia tidak bereaksi sama sekali gitu ya. Nah, anoda inert itu cuma ada 3, PT, AU, C, atau kalau mau disingkat PTCAU, putus cinta, au, sakit gitu rasanya, begitu ya. Itu untuk anoda inert. Nah, untuk kalau anoda inert dibagi dua lagi. Kalau ternyata si anodanya itu adalah sisa asam oksi, berarti air yang
oksidasi. Reaksinya adalah 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron min. Tapi kalau sisa asam lain atau OH- berarti anionnya sendiri yang teroksidasi. Nih, contoh reaksinya adalah kalau dia yang tersisanya adalah OH-, berarti 4OH- menghasilkan 2H2O ditambah O2 ditambah 4E-, atau 2Br- menghasilkan Br2 plus 2E-. Br itu artinya apa? Ini sisa asam lain. Br bisa diganti dengan Cl, bisa diganti dengan F gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah anion yang tergantung dengan anodanya yang tak inert. Tak inert itu berarti selain putus cinta Au gitu ya. Berarti apa? Anodanya itu sendiri yang teroksidasi, di mana rumusnya L menghasilkan Lx plus ditambah Xe-. Nah, kita kembali lagi untuk sisa asam oksi ini. Asam oksi itu berarti kan kita tulis gini dulu. Asam oksi itu berarti kan artinya oksigen. Berarti asam oksi itu apa aja? Bisa NO2-, NO3-, SO4-, SO3-, kemudian PO4-, 3-, ini 2-, dan seterusnya. Pokoknya apa? Yang mengandung oksigen gitu. Itu berarti sisa asam oksi. Yang teroksidasinya itu adalah airnya gitu. Jadi kalau di kation, logam aktif yang ada di kation berarti airnya yang tereduksi. Sedangkan kalau kation lain berarti kation itu sendiri yang tereduksi. Kalau anion tergantung anodanya inert atau tak inert. Kalau inert dibagi dua. Yang kalau sisanya asam oksi berarti yang teroksidasinya adalah air. Sedangkan kalau sisa asam lain berarti yang teroksidasi dia sendiri gitu. Kemudian kalau anionnya tak inert berarti anoda yang teroksidasi. Seperti itu ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya misalkan kita kerjakan nomor 1 dulu deh. Ada larutan AgNO3 di mana elektrodenya itu adalah grafit. Grafit itu apa? Grafit itu karbon, berarti C. Berarti putus cinta Al, berarti dia termasuk anodanya itu adalah inert ya gitu. Ingat lagi kalau inert apa persyaratannya gitu. Tapi sebelumnya kita cari dulu larutan AgNO3. Kita pisahkan dulu jadi kation dan anion. Berarti Ag-nya itu adalah kation gitu kan. Kation itu berarti ion plus, sedangkan NO3-nya itu adalah anion. Anionnya itu berarti minus gitu kan, ion min. Berarti kita ionisasikan dulu, berarti terpisahkan menjadi Ag ditambah NO3. Nah, di sini kita harus hafal. Balik lagi ke materi kelas 10, di mana kalau NO3 itu muatannya adalah -1 gitu. Terus kalau Cl muatannya juga sama -1, Br muatannya -1, kemudian ada SO4 muatannya -2 gitu kan. Kalau O2 muatannya -2 seperti itu. Nah, ini NO3 berarti muatannya berapa? -1. Kalau misalkan NO3-nya muatannya -1, berarti biar mereka menjadi seimbang gitu kan, biar jadi netral, berarti si Ag-nya positif berapa? Positif 1 gitu kan. Berarti terbagilah terionisasi AgNO3 menjadi Ag plus ditambah NO3 min gitu. Berarti ini kan, ini kation. Kation ini anion, balik lagi gitu kan. Anion. Berarti kita langsung tentukan reaksinya di katoda dan di anoda. Ingat, kalau di katoda itu tergantung apanya? Kalau di katoda itu tergantung dari kation. Berarti kationnya kan Ag+. Nah, lihat lagi di catatannya. Kalau Ag+ itu termasuk logam aktifkah atau kation lain? Termasuk kation lain karena tidak ada di golongan 1A, 2A, 3A ataupun Mn. Ag ini kan berarti kation itu sendiri yang akan tereduksi. Berarti Ag+ tinggal ditambahin E- menghasilkan Ag seperti itu. Nah, sekarang di anodanya itu anionnya adalah NO3. Nah, NO3 ini termasuk apa? Kan ingat dia anodanya itu adalah anoda inert ya. Inert itu berarti yang PT CAU gitu ya. Nah, sisanya adalah NO3, berarti kan dia yang inert ya.
karena dia elektrodenya C. Kalau sisanya dia berarti ini NO3. Nah, lihat apakah dia termasuk asam oksi atau sisa asam lain atau OH-. Nah, ternyata dia asam oksi. Kenapa? Karena ada oksigennya, gitu kan? Berarti kalau sisa asam oksi yang teroksidasinya bukanlah dia, tetapi apa? Tetapi air. Di mana reaksi yang terjadi itu adalah 2H2O menghasilkan 4H plus ditambah O2 ditambah 4E gitu. Nah, sekarang ini ada yang bisa dicoret. Yang dicoret itu harus kiri dan kanan, nggak boleh kiri-kiri kanan-kanan gitu ya. Nah, di sini kan ada yang sama. Apa yang sama? Yang sama itu adalah elektron. Gini, yang Ag elektronnya 1, yang H2O elektronnya 4. Berarti mereka bisa dicoret, tapi syaratnya harus sama kan jumlahnya. Berarti harus disamakan dulu, dikalikan berarti kan. Yang si katoda berarti dikali berapa? Dikali 4 ya, biar si elektronnya sama. Sedangkan si anoda cukup dikalikan dengan 1. Berarti nanti dia akan menghasilkan di katodanya itu berarti 4 Ag plus ditambah 4E min menghasilkan 4 Ag. Nah, di anodanya berarti hanya dikalikan 1, berarti 2H2O menghasilkan 4H plus ditambah O2 ditambah 4E min. Nah, E dan E-nya bisa dicoret gitu. Nah, ada lagi yang bisa dicoret? Ag Bu, sama Ag plus sama Ag nggak bisa, karena yang satu Ag-nya positif, ada muatannya, yang satu nggak ada, berarti nggak bisa dicoret gitu. Berarti cukup yang bisa dicoret hanya elektronnya saja. Berarti langsung tinggal kita turunkan. Kan reaksinya langsung aja yang di atas, yang nggak dicoret berarti ditulis 4 Ag plus ditambah 2H2O berarti akan menghasilkan 4 Ag ditambah 4H plus ditambah O2. Inilah hasil reaksi elektrolisisnya gitu ya Nak ya. Oke. Jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tanyakan di WhatsApp grup. Saya tidak menerima pertanyaan berupa japri ya. Oke, selanjutnya untuk soal yang harus kalian kerjakan itu adalah nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Semoga ilmunya juga berkah untuk kalian ya. Oke, tetap semangat, tetap bahagia. Ingatlah kita harus jadi orang yang